Halo Sobat Prakarsa, di episode sebelumnya kita sudah mendengar cerita negeri Insula, negeri yang potensinya terkubur dan menunggu untuk bangkit. Nah, gimana dengan Indonesia? Dengan potensi bonus demografi dan kekayaan yang melimpah, seharusnya kita siap jadi negara maju. Pasti bisa sih harusnya ya jadi negara maju ya dan superpower. Menurut aku sih pasti bisa ya. Kemungkinan akan terjadi. Agak sulit ya kalau menurut aku sih. Masa jauh-jauh sih dari SDM aja kita masih rendah banget. Ada kemungkinan besar itu bisa ya. Yang paling penting itu dari masyarakatnya. Tergantung pemerintahnya sih. Menurut gue sih sangat bisa ya, karena Indonesia itu punya berbagai macam sumber daya alam. Sekarang kita coba tanya para pakar, sebenarnya apa sih syarat jadi negara maju? Salah satu indikatornya adalah harus menguasai teknologi tinggi. Karena teknologi tinggi ini merupakan puncak dari peradaban manusia. Teknologi tinggi itu adalah teknologi yang berada pada kawasan yang melampaui batasan-batasan kemampuan manusia. Misalnya antariksa, dirgantara, atom, kemudian pesawat, robotik, nuklir. Ada contoh lain. Amerika itu dulu pernah mengalami adanya shock. Dia terbelakang dibandingkan dengan lawan dia yang namanya Uni Soviet. Dia mampu membuat satu satelit, itu namanya Sputnik. Itu membuat bangsa Amerika sadar bahwasanya kita ini terbelakang. Gimana kita mau menjadi unggul kalau kita kalah dengan Uni Soviet? Membuat mereka itu sangat giat, sangat berambisi untuk membuat program yang lebih baik, lebih besar daripada membuat satelit, yaitu adalah mendarat di bulan gitu ya, itu Apollo 11. Tapi side effect-nya apa? Efek sampingnya banyak sekali teknologi industri itu lahir karena itu. Jadi kemajuan itu tentu harus lewat riset dan inovasi. Tanpa riset, tanpa inovasi, sebuah negara tidak akan mungkin menjadi negara yang maju. Seperti kita ketahui, Indonesia masih cukup tertinggal dalam penguasaan teknologi tinggi. Hal ini terlihat dari minimnya investasi riset kita yang hanya sekitar 0,2% dari PDB. Rasio peneliti kita pun tergolong rendah. Dari 1 juta penduduk Indonesia, ternyata nggak sampai 300 orang loh yang jadi peneliti. Jumlah ini jauh di bawah negeri tetangga yang punya 2.500 peneliti di tiap 1 juta penduduknya. Sementara sektor industri kita masih didominasi teknologi menengah, dengan ekspor produk berteknologi tinggi kurang dari 10%. Sebenarnya apa sih yang bikin kita ketinggalan? Ini tidak bisa lepas dari situasi politik global dalam kompetisi global. Karena yang menguasai teknologi dia akan menguasai arah peradaban dunia, maka negara-negara yang maju pun juga akan berusaha untuk menekan negara-negara lain untuk bisa menguasai teknologi tinggi dalam rangka untuk mempertahankan posisinya sebagai negara-negara yang menguasai teknologi tinggi. Mereka pelit sekali untuk mentransfer knowledge di bidang teknologi tinggi. Kita kan sebetulnya banyak juga dieksploitasi sebetulnya kan. Teknologi yang mereka kasih kita adalah teknologi yang sudah mereka akan tinggalkan. Mereka akan kemudian mendapatkan teknologi yang baru. Orang-orang Indonesia yang mampu menguasai teknologi tinggi itu akan diambil oleh orang lain. Kita nggak punya laboratorium yang memenuhi standar. Akhirnya ya mereka berkarya di luar negeri. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus sehingga kita tetap akan menjadi pengekor dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada di situ. Karena kita memang menjadi bangsa yang lebih nyaman menjadi bangsa yang konsumen gitu. Kita lebih menjadi konsumen, pemakai dan tidak pencipta. Jangan-jangan kalau kita menguasai teknologi tinggi, nanti kita juga jadi bangsa yang mengeksploitasi bangsa lain. Setiap negara, salah satu tujuan utama kalau mereka nyiptain teknologi adalah untuk mengeksploitasi negara lain. Ekspansi, ngambil rempah-rempah. Karena mereka punya teknologi senapan kapal dan macam-macam. Indonesia ini punya kans untuk merubah. Mosok perang nggak habis-habis kan gitu. Karena kita base-nya empati. Karena untuk berinovasi, hal utama itu empati. Kan harus bikin produk untuk orang lain. Empati ini mungkin dinilai seluruh dunia, Indonesia paling tinggi. Nah, empati kita paling tinggi, mungkin produknya jadi paling bagus. Berarti, harapan kami DNA empati ini ada terus, jadi setiap produk yang kita kembangkan itu kemaslahatan. Ngomong-ngomong soal karakter bangsa,
sebenarnya kita mewarisi DNA nenek moyang yang melek teknologi. Tahu nggak Sobat Prakarsa, masyarakat Nusantara adalah yang pertama mengenal lukisan. Kita juga pernah membuat karya sastra terpanjang di dunia. Namanya Epos Ila Galigo. Sebagai bangsa maritim, kita punya banyak kapal yang hebat-hebat. Mulai dari pinisi yang efisien, sampai kapal jung raksasa yang ditakuti. Dari segi arsitektur, nenek moyang kita juga nggak kalah canggih. Buktinya kita masih bisa melihat candi-candi yang masih berdiri kokoh walaupun berusia ribuan tahun lamanya. Di era modern, kita juga punya segudang inovator hebat. Siapa yang nggak kenal karya Pak Habibie di industri penerbangan? Para ahli dari Indonesia juga berperan besar di sektor komunikasi, kesehatan, konstruksi, hingga teknologi ramah lingkungan. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan teknologi tinggi, yang untung bukan bangsa kita aja Sobat Prakarsa, tapi seluruh dunia. Sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia bisa jadi pusat sumber energi terbarukan. Posisi strategis kita di garis khatulistiwa juga membuat Indonesia punya potensi besar sebagai pemain utama di industri antariksa. Jadi kita juga pernah menyaksikan adanya penambangan perdana dari pesawat terbang N250 pada tanggal 10 Agustus 95 di Bandung. Nah ini kan membuktikan, karena itu sepenuhnya dibuat oleh bangsa kita. Kalau kita memang punya rencana yang kita patuhi, kita secara disiplin, kita kerja, kita sebagai negara dan bangsa bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi ini contoh untuk kita tidak skeptis terhadap kemampuan kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kita harus mulai dari mana untuk mengejar ketertinggalan ini? Jadi DNA sebagai bangsa besar itu ada sebenarnya gitu loh. Nggak ada cara lain, kita harus bangkit, mengejar ilmu pengetahuan. Jadi kerahkanlah dana yang besar untuk mengejar ilmu itu. Kalau pendidikan bagus gitu, mulai tumbuh sikap mentalitas yang bagus ke arah kemajuan itu. Orang pingin belajar, ya. Orang pingin tumbuh rasa ingin tahu, tumbuh kreativitas gitu ya, tumbuh keinginan untuk berinovasi gitu loh. Nah itu cikal bakal nanti sikap-sikap mental yang mendukung kepada bangsa yang pingin menguasai teknologi gitu. Selama ini yang menjadi kendala di bangsa kita adalah link and match ya. Jadi hubungan antara perguruan tinggi dengan industri itu belum terjalin dengan sangat baik. Tapi beberapa tahun terakhir ini sudah didorong lewat kementerian, ya, kolaborasi beberapa kementerian agar perguruan tinggi itu diikutsertakan dalam dunia industri. Sehingga hasil riset di perguruan tinggi yang begitu banyak itu bisa diimplementasikan lewat industri. Saya kasih contoh negara Cina. Negara Cina dengan industri itu duduk bersama. Bahkan satu meja untuk menentukan hasil industri itu yang bisa diimplementasikan. Jadi kebutuhan riset jangka panjang itu sudah harus termapping dengan baik dan itu sudah bisa dipahami oleh perguruan tinggi sampai dengan dosen dengan keahliannya. Itu yang paling penting. Dan yang lebih penting lagi adalah soal investasi di pembangunan Science Technopark. Itu ya untuk fasilitas riset. Jadi Sobat Prakarsa, kita punya semua potensi untuk jadi negara maju. Pilihan di tangan kita. Mau santai-santai jadi konsumen teknologi, atau jadi bangsa penguasa teknologi tinggi. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya, hanya di kanal Prakarsa.